Halo semuanya, jadi pada kesempatan yang baik ini kakak akan menjelaskan tentang beberapa materi yang dapat membantu kalian dalam proses belajar. Pada materi yang pertama kakak akan menjelaskan tentang kecepatan. Jadi sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus tahu dulu nih satuan-satuan apa yang membangun dari kecepatan itu sendiri. Satuan yang pertama ada waktu. Kalian semua pasti udah tahu dong satuan waktu itu apa aja. Jadi satuan waktu itu ada detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, dan yang lainnya. Dan kita juga harus tahu nih konversi dari satuan waktu. Jadi kita harus tahu 1 menit itu berapa detik, 1 jam itu berapa menit, berapa detik, kayak gitu. Jadi kalian bisa baca dari tabel yang ada di video ini dan kalian harus hafalin. Wajib hafal, kalau nggak hafal kalian nggak bisa ngitung nanti materi selanjutnya. Dan yang kedua ada satuan panjang. Kalian pernah denger kan? Berapa meter sih panjang penggarisnya? Gak nyampe ya. Biasanya penggaris sampai sentimeter doang. Berapa meter sih jarak dari kelas A ke kelas B? Nah, itu namanya satuan panjang. Ada kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dan kalian bisa lihat nih tangga yang ada di video. Ada tulisan kali 10 arah panah ke bawah. Itu tandanya setiap kalian turun 1 tangga, kalian kali 10. Jadi misalnya kayak dari kilometer ke meter. Nah, berarti karena turun 3 tangga dikali 1000. Lalu untuk yang arah panah naik dibagi 10, setiap kalian naik 1 tangga itu artinya dibagi 10. Misalnya dari sentimeter ke meter. Nah, naik 2 kali, jadi dibagi 100. Kayak gitu. Dihafalin ya. Nah, sekarang nih kita bahas kecepatan. Kalian tentu pernah dong ngeliat orang di gambar kiri dan gambar kanan. Jadi, meskipun mereka menempuh jarak yang sama, jarak dari A ke B, belum tentu mereka akan tiba secara bersamaan. Kenapa? Karena kecepatan orang berjalan tentu berbeda dengan kecepatan orang berlari. Maka kecepatan adalah perbandingan jarak terhadap waktu. Bisa dilihat juga rumusnya, V rumput sama dengan S per T. Jadi ingat, V-nya itu harus yang huruf kecil, jangan huruf kapital karena akan berbeda arti. Dan S adalah jarak, sedangkan T adalah waktu. Selanjutnya ada jarak. Bisa dilihat jarak dari pohon paling kiri ke pohon tengah berbeda dengan pohon di tengah dengan pohon paling kanan. Nah, jadi jarak itu adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat tertentu. Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Masih sama, S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Selanjutnya menghitung waktu. Jadi lama waktu yang dihabiskan dalam melakukan sebuah perjalanan. Nah, misalnya kita mau berpindah dari kota A ke kota B nih dengan kecepatan 50 km per jam dengan jarak 25 km. Berapa ya kira-kira waktu yang kita habiskan di jalan? Nah, kita bisa pakai rumus T sama dengan S per V. Masih sama, T adalah waktu, S adalah jarak, dan V adalah kecepatan itu sendiri. Di sini kakak ada contoh soal yang pertama, yaitu sebuah bus dengan menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah, masih ingat kan dengan rumus yang tadi kita bisa pakai rumus kecepatan untuk menghitung kecepatan bus tersebut. Jadi untuk pembahasan soal yang nomor 1, kita buat dulu dari diketahui. Nah, diketahui jaraknya 40 km dan waktunya 20 menit. Lalu yang ditanya kecepatan dalam kilometer per jam. Karena waktunya kita diketahui 20 menit, kita ubah dulu satuan menit menjadi satuan jam. Maka akan didapatkan 1/3. Tahu dari mana? 20/60 sama dengan 1/3 kalau disederhanain.
Lalu kita masukin ke rumus V sama dengan S per T. Kita masukin S nya 40, kita masukin T nya 1/3. Lalu kita ubah menjadi 40 dikali 3/1 sama dengan 120 km per jam. Seperti itu. Yang terakhir ada soal yang kedua. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8.30 pagi dan tiba di kota Q pukul 10.30 pagi, di mana kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Lalu jarak kota P ke kota Q adalah berapa ya? Kita bisa hitung dengan rumus jarak yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk soal yang kedua, kita buat juga diketahui Pak Ahmad dari kota P pukul 08.30 pagi, tiba di kota Q 10.30 sehingga menempuh waktu selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Yang ditanya jarak dari kota P ke kota Q. Kita bisa gunakan rumus S sama dengan V dikali T. Jadi 55 dikali 2 sama dengan 110 km. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan pernah berhenti belajar.